masternya atau rajanya entertainment atau deception saya bilang. Karena dia bisa membuat kita jauh dari apa? Dari kebenaran Tuhan. Dan sekarang yang kita tanyakan adalah kita kaget dengan keadaan generasi sekarang. Sahabat-sahabat semuanya, kalau Anda melihat saya keringetan, tahulah bahwa bukan gara-gara panas. Sorry, belum jadi soal sistemnya. Oke lah, mungkin agak bermasalah sedikit. Tapi saya berharap kita punya Alkitab kita masing-masing, karena yang di PowerPoint sebenarnya hanya ayat-ayat Alkitab agar mempermudah. Mari kita buka Alkitab kita, either di buku atau di device kita masing-masing. Mari kita buka ayat intinya pada hari ini yang terdapat dalam Matius 18 ayat 1 sampai 6. Judul khotbah saya hari ini adalah The Kingdom of Little Children. Matius 18 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tidak berhenti di situ, ayat 6. Tetapi, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Dalam Desire of Ages, jilid 2, Kerinduan Segala Zaman jilid 2 atau Desire of Ages, dalam judul Siapakah yang Terbesar, diceritakan bahwa murid-murid ini sedang berjalan di Kapernaum, dan biasanya mereka itu berjalan dekat dengan Yesus, tapi pada saat ini mereka berjalan agak jauh, karena di dalam perkumpulan murid-muridnya itu mereka sedang berbicara, siapa kira-kira yang paling besar dari antara kita, siapa yang kira-kira pada saat kerajaan Yesus ini berdiri, siapa yang akan jadi tangan Yesus, siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih mempunyai andil di dalam kerajaan itu. Walaupun mereka berjalan agak jauh dari Yesus, tapi Yesus tahu apa sebenarnya isi hati dari murid-muridnya ini. The disciples is looking for who is the greatest.
The disciples looking for who is the greatest among them, but Jesus showed them the least. Even though they are Jesus' assistants or chosen disciples, Jesus showed them that the least is like the little children. As they were attempting to set themselves up in the kingdom of Jesus, even though they are his assistants, Jesus showed them someone else. Jesus showed them little children. Why little children? We are his assistant. Kenapa Yesus sampai menunjukkan anak-anak kecil? Padahal mereka itu murid-murid pilihan Yesus. Kalau sebuah kerajaan itu tidak akan bisa dikelola oleh anak-anak kecil, tapi perlu orang-orang yang berkuasa. Padahal mereka pikir kami ini murid-murid Yesus, asisten-asistennya. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin kami ini kepala-kepala departemen, ketua jemaat, kami ini pendeta atau ketua 1, ketua 2. Kenapa kami harus meniru seorang anak kecil? Jesus' action should not come in surprise. Tindakan dari Tuhan Yesus ini harusnya tidak bikin kita kaget lagi. Kenapa? Karena dalam Alkitab sudah tertulis bahwa bahkan Allah memilih murderer and escapee from Egypt to free his people. Memilih seorang yang pembunuh dan yang melarikan diri untuk membebaskan bangsanya. Dan dia juga memilih seorang penggembala yang kecil, yang tidak terkenal dari tanah Israel untuk apa? Untuk mengalahkan Goliat. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, 1 Korintus 1 ayat 27 dituliskan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Siapa ini? Siapa ini orang-orang yang dipilih Allah ini? Orang-orang yang dipilih Allah ini bukan siapa-siapa, tapi adalah kita. Allah memilih kita untuk dapat mengalahkan yang kuat. We are chosen by God to defeat the strongest. Kalau kita buka Matius 11 ayat 11, dituliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang lahir oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sungguhnya di antara mereka yang lahir tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga tidak lebih besar daripadanya. Di sini dituliskan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis di sini. Seorang yang sudah mengabarkan Injil 24 jam, 24/7, yang mengabarkan kabar radikal, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita yang kadang-kadang malu untuk mengabarkan Injil, kita yang kadang-kadang sembunyiin Alkitab kita kalau lagi jalan karena kita nggak mau ketahuan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa kita bisa lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat apa yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku, kata Paulus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecute the church of God. Sedangkan Paulus saja mengatakan bahwa dia itu adalah yang terkecil, yang paling hina. Padahal kita menganggap Paulus sebagai apa? The greatest church planter, the greatest missionary, the greatest apostle, tapi dia menganggap dirinya apa? Dia adalah yang paling hina dari semua rasul. Lalu kemudian dalam Efesus 3 ayat 8 dia katakan,
kepadaku yang paling hina di antara segala orang yang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dia menuliskan, kepadaku yang paling hina dari segala orang-orang kudus. Apa artinya? Siapa kira-kira kalau misalnya pada saat ini orang itu di gereja kita? Siapa? Apakah dia head elder? Siapa dia yang paling hina? Apakah head elder? Apakah janitor? Yang pasti dia adalah orang yang paling rendah hati. He will be the most humble guy in our church. Humbleness is a lifestyle, not a talent. Because you become humble after relating yourself to the Master, allowing Christ to become the Lord of our life. Kalau misalnya kita masih bekerja kepada orang lain, misalnya jadi karyawan, apa mungkin kita sombong? Masih ada bos di atas kita. Pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi hamba, bagaimana caranya kita mau jadi sombong? Padahal kita tahu kita ini hanya hamba. Kita ini tugasnya hanya untuk melayani. Oleh karena itu di Lukas 9 ayat 8, kita lihat lagi bagaimana murid-murid itu. Lukas 9 ayat 8. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Childlikeness is a lifestyle that identifies a person through character. Because normally children exhibit humble behavior. Kalau misalnya uniknya di dalam bahasa Indonesia, nggak ada perbedaan antara childlikeness dan childishness. Kalau misalnya kita search di Google Translate, dua-duanya artinya kekanak-kanakan. Itu bagusnya mempelajari bahasa-bahasa lain, bahwa kadang-kadang di bahasa kita sendiri tidak terlalu jelas. Tapi di sini ditulis bahwa childlikeness itu berbeda dengan apa? Dengan childishness. Childlikeness is a lifestyle that identifies a person through character, because normally children exhibit humble behavior. Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita observe kayak si Adriana atau waktu itu Michelle, mereka lagi berantem. Kita pernah lihat siapa anaknya Bri? Kanner waktu itu pukul si Adriana. Adriana nangis. Cuma berapa menit kemudian mereka udah main-main lagi. Kalau kita lihat anak-anak berantem, mereka mungkin berantem hanya untuk sebentar, dan akhirnya mereka kembali untuk bermain. Dan anak-anak belum mengenal racism. Kita lihat di kelasnya, foto-foto di kelasnya Adriana. Ada orang hitam, ada orang India, ada orang Asia yang lainnya. Children exhibit humble behavior because they reject nonsense atau foolishness. Kalau kita, jadi bagaimana caranya agar kita dapat mempunyai karakter seperti anak-anak ini? Apakah kita akan bertanya seperti Nikodemus? Bagaimana kita akan kembali dilahirkan kembali? Bukannya caranya agar kita dapat menjadi seperti anak-anak itu adalah dengan intentionally loving, intentionally kind-hearted, and intentionally tender and forgiving. Kalau kita lihat di tradisi orang Israel, ada yang dinamakan dengan mitzvah. Mitzvah itu adalah
a religious initiation ceremony of a Jewish boy who has reached the age of 13 and is regarded as ready to observe religious precept and eligible to take part in public worship. During the ceremony, a 12-year-old male was expected to recite the Torah in Hebrew. Jadi misvah ini adalah upacara dari orang Israel yang menganggap bahwa pada umur 13 mereka itu sudah dewasa dan sudah boleh ikut dalam mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan publik. So they will reach this maturity, mereka akan menjadi dewasa dalam 12 tahun pada saat di ulang tahun yang ke-13 dan ulang tahun yang ke-13. The first 11 years was crucial in the formation and development of their character. That would catapult them to manhood, that their parents will be involved in education. During the formative year, parents played a huge role in educating them in Hebrew Scripture. Di dalam Help for Naya menyatakan bahwa during the informative year, it is crucial for parents to read to the children. Jadi bagaimana orang-orang Israel ini mendidik anaknya? Yaitu mereka tidak perlu untuk ikut webinar atau belajar di kursus di mana-mana, tapi hanya kembali kepada Alkitab. Kalau misalnya kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 4, pada saat acara bar mitzvah ini atau bat mitzvah ini, kalau misalnya kita search, mereka itu pakai alat yang ditaruh di tangan, ditaruh di kepala, di dalamnya itu ada tulisan-tulisan scripture yang isinya adalah Shema atau doa, itu Shema Israel. Apa itu Shema? Shema itu dalam bahasa Ibrani artinya dengar atau hear, dengarkanlah. Yang diambil dari Ulangan, kitab Ulangan 6. Kita buka Ulangan 6 ayat 1 sampai 4. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3. Maka dengarkanlah, Shema, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, Shema, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah cara mereka mengajarkan anak-anak mereka pada saat mereka berkembang, dengan mengulang-ulangkan apa itu perintah dan janji-janji Tuhan. Dilanjut di ayat 6-9, dituliskan Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Kalau di bahasa Indonesia ditulis haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kalau dalam NIV, New International Version, ditulis impress them on your children. Impress. Apa itu impress? To make someone feel admiration and respect. To make a mark. Atau fix an idea. Pada saat informative year itu, orang tua diharapkan agar membuat anak-anaknya itu menghargai atau to feel admiration of what? Of the Bible. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 ini dibilang apa? Lakukanlah pada saat engkau duduk, sedang perjalanan, berbaring atau bangun. Apa artinya? Bahwa firman Tuhan ini harus menjadi lifestyle yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya satu kali seminggu. Lalu lanjut
di ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pada tiang pintu rumahmu, apa artinya? Bahwa fondasi dari kehidupan kita haruslah menjadi apa? Firman Allah. Masalahnya sekarang, setan tahu bahwa kalau kita melakukan apa yang dituliskan dalam Alkitab, anak-anak kita akan setia. Oleh karena itu, setan sudah menggantikan buku ini dengan cellphone, tablet. Kalau kita lihat, anak-anak kecil udah mulai menangis. Dah, kasih handphone. Pasang Cocomelon. Udah santai, diem, tenang. Kayak virtual babysitter. Padahal di sini dituliskan apa? Bacakan ini ulang-ulang kepada anak-anakmu pada saat mereka bertumbuh, pada tidur, pada saat bangun. Unfortunately, the devil know this and replace the Bible with our technology. The devil is the master of entertainment that will get us away from the Bible. Setan ini adalah masternya atau rajanya entertainment atau deception, saya bilang. Karena dia bisa membuat kita jauh dari apa? Dari kebenaran Tuhan. Dan sekarang yang kita tanyakan adalah, kita kaget dengan keadaan generasi sekarang. What we need to concern is what our legacy to our children. Apakah itu secularism? Apakah gereja ini hanya kegiatan sekali seminggu di mana orang-orang berkumpul hanya untuk menunjukkan fashion, gosip, atau tempat-tempat biasa, tempat ngumpul komunitas, dan kita datang sini hanya untuk membuat orang tua kita itu, yang penting dia datang ke gereja, ada store muka. Gereja kita menjadi sangat lemah. We came to church once a week. Kita datang sekali seminggu ke gereja, tapi tidak ada lagi personal Bible reading di rumah. Sudah jarang kebaktian-kebaktian di rumah bersama-sama keluarga. Dan sekarang kita tanya, di mana anak-anak kita? Sekarang kita tanya, di mana gereja kita, anggota-anggota jemaat kita, anak-anak muda? Kenapa anak-anak muda ini udah mulai pergi dari gereja? Continued exposure of secularism has eroded our capacity to help the formation of our children or young people, characters. And once secularism creeps in, masuk juga satu ide baru yang bernama syncretism. Apa itu syncretism? Syncretism adalah the combination of beliefs. This make people doesn't want to look to heaven, but rather to settle on this earth. This create a mix of truth and lies that make us think that we can be with God and world simultaneously. So it make us think that it's okay to do the church once a week and do the worldly any other days, just like the world. Our children is looking up. Anak-anak kita, anak-anak muda, melihat kepada kita. Dan mereka, pada saat kita melakukan ini, mereka menjadi bingung, and confuses them, and believe that we no longer need church, and we no longer need God. In a country, in a nation where the bill or dollar bill says in God we trust, di dalam sebuah negara yang dituliskan di dalam uangnya in God we trust, di dalam Tuhan kita percaya, secularism has ripped our church apart
that today we see congregation declining. Kita melihat bahwa anggota-anggota jemaat itu sudah menurun. Di dalam polling yang dibuat oleh Gallup News tahun 2020, hanya 47%, kurang dari 50% of American still in a congregation. Hanya 47% dari orang Amerika yang masih berada di dalam satu jemaat. So what is our legacy to our children? How our children perceive church? Bagaimana anak-anak muda kita, bagaimana anak-anak kita yang sedang bertumbuh melihat gereja? Understand and accept church for what it is. The emphasis of today's lesson is not about being a perfect parent or perfect example. Bukan menjadi orang tua yang sempurna, but to become a committed SDA. To become a committed SDA at church, at home, at work, and in our community. Menjadi orang Advent yang benar-benar memberikan komitmen, baik di gereja sekali seminggu atau di hari lain. The Seventh-day Adventist is not just Advent on the seventh day, but we have to be Adventist the whole 7 day. What really matters is our example to our children or to our young ones. What do they see? Do they see Jesus in me, or do they see someone else? Do they see someone who dressed up for church on Sabbath? And once the uniform is off, pada saat kita sudah mengganti baju, they see someone else. Religion in America is no longer the norm, but rather an exception. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih si Dede kok punya anak aja belum, bicara tentang anak-anak kecil, ya? But, you know, I have a friends that used to be active in church, young friends, and used to be active at church, but now, where they are? Sudah nggak datang ke gereja. Kalau kita ikut acara Celebration of Life tadi malam, we can see how Pendeta Kesaulia almarhum memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Setia melayani sampai nafas terakhir. Apakah itu yang anak-anak kita atau orang-orang muda lihat dari kita pada saat kita berbakti di sini? Kita kembali ke Matius 18. Di Kapernaum itu, in that Capernaum, the disciples show their true color. They are so focused on the kingdom, but forgot the king of the kingdom. They lose sight of his divine purpose. Di Kapernaum itu, murid-murid terlalu berfokus pada kerajaan fisik, tapi lupa siapa rajanya. Mereka lupa apa tujuan dari kedatangan Yesus. They have lost sight, they have lost their eternal perspective, and we could not do that. To lose eternal perspective, meaning we got eternal condemnation. As these disciples are focused on promotion, status, power, Jesus placed in front of them and identifies the little children as their example to follow. You want to go to heaven? Be like little children. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 48 ayat paragraf kedua dituliskan, kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat-sifat yang dihargai oleh surga.
Inilah ciri-ciri kebesaran sejati. The simplicity, the self-forgetfulness, and the confiding love of a little child are the attributes that heaven values. These are the characteristic of real greatness. Jesus' receptiveness of little children was clear and concise message to all of us today, that if we have any plan to go to heaven, you and I need to be like little children, a place where holding grudges is non-existent, a place no more hatred in our heart. Jesus is saying, if we are not like little children, we are not going to enter the kingdom of heaven. So parents, do you really think you need to focus on the upbringing of your children? Do you want to be in heaven just by yourself or with your family? Mari kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak muda kita, kepada anak-anak kecil yang sedang bertumbuh, bahwa gereja ini bukan hanya sekedar untuk tempat ngumpul-ngumpul, tapi untuk belajar akan membangun karakter kita agar siap ke surga. Dalam nama ini saya berdoa, amin. Sahabat-sahabat semuanya, kalau Anda melihat saya keringetan, tahulah bahwa bukan gara-gara panas. Sorry, belum jadi soal sistemnya. Oke lah, mungkin agak bermasalah sedikit. Tapi saya berharap kita punya Alkitab kita masing-masing, karena yang di PowerPoint sebenarnya hanya ayat-ayat Alkitab agar mempermudah. Mari kita buka Alkitab kita, either di buku atau di device kita masing-masing. Mari kita buka ayat intinya pada hari ini yang terdapat dalam Matius 18 ayat 1 sampai 6. Judul khotbah saya hari ini adalah The Kingdom of Little Children. Matius 18 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tidak berhenti di situ, ayat 6. Tetapi, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Dalam Desire of Ages,
jilid 2, Kerinduan Segala Zaman jilid 2 atau Desire of Ages. Dalam judul Siapakah yang Terbesar, diceritakan bahwa murid-murid ini sedang berjalan di Kapernaum, dan biasanya mereka itu berjalan dekat dengan Yesus, tapi pada saat ini mereka berjalan agak jauh. Karena di dalam perkumpulan murid-muridnya itu mereka sedang berbicara, siapa kira-kira yang paling besar dari antara kita? Siapa yang kira-kira pada saat kerajaan Yesus ini berdiri, siapa yang akan jadi tangan Yesus? Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih mempunyai andil di dalam kerajaan itu? Walaupun mereka berjalan agak jauh dari Yesus, tapi Yesus tahu apa sebenarnya isi hati dari murid-muridnya ini. The disciples is looking. The disciples is looking for who is the greatest. The disciples looking for who is the greatest among them, but Jesus showed them the least. Even though they are Jesus' assistants or chosen disciples, Jesus showed them that the least is like the little children. As they were attempting to set themselves up in the kingdom of Jesus, even though they are his assistants, Jesus showed them someone else. Jesus showed them little children. Why little children? We are his assistant. Kenapa Yesus sampai menunjukkan anak-anak kecil? Padahal mereka itu murid-murid pilihan Yesus. Kalau sebuah kerajaan itu tidak akan bisa dikelola oleh anak-anak kecil, tapi perlu orang-orang yang berkuasa. Padahal mereka pikir kami ini murid-murid Yesus, asisten-asistennya. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin kami ini kepala-kepala departemen, ketua jemaat, kami ini pendeta atau ketua 1, ketua 2. Kenapa kami harus meniru seorang anak kecil? Jesus' action should not come in surprise. Tindakan dari Tuhan Yesus ini harusnya tidak bikin kita kaget lagi. Kenapa? Karena dalam Alkitab sudah tertulis bahwa bahkan Allah memilih murderer and escapee from Egypt to free his people. Memilih seorang yang pembunuh dan yang melarikan diri untuk membebaskan bangsanya. Dan dia juga memilih seorang penggembala yang kecil, yang tidak terkenal dari tanah Israel untuk apa? Untuk mengalahkan Goliat. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, 1 Korintus 1 ayat 27 dituliskan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Siapa ini? Siapa ini orang-orang yang dipilih Allah ini? Orang-orang yang dipilih Allah ini bukan siapa-siapa, tapi adalah kita. Allah memilih kita untuk dapat mengalahkan yang kuat. We are chosen by God to defeat the strongest. Kalau kita buka Matius 11 ayat 11, dituliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang lahir oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sungguhnya di antara mereka yang lahir tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga tidak lebih besar daripadanya. Di sini dituliskan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis di sini. Seorang yang sudah mengabarkan Injil 24 jam, 24/7, yang mengabarkan kabar radikal, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tapi Alkitab mengatakan
bahwa kita yang kadang-kadang malu untuk mengabarkan Injil, kita yang kadang-kadang sembunyiin Alkitab kita kalau lagi jalan karena kita nggak mau ketahuan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa kita bisa lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat apa yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku, kata Paulus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecute the church of God. Sedangkan Paulus saja mengatakan bahwa dia itu adalah yang terkecil, yang paling hina. Padahal kita menganggap Paulus sebagai apa? The greatest church planter, the greatest missionary, the greatest apostle, tapi dia menganggap dirinya apa? Dia adalah yang paling hina dari semua rasul. Lalu kemudian dalam Efesus 3 ayat 8 dia katakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang yang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dia menuliskan, kepadaku yang paling hina dari segala orang-orang kudus. Apa artinya? Siapa kira-kira kalau misalnya pada saat ini orang itu di gereja kita? Siapa? Apakah dia head elder? Siapa dia yang paling hina? Apakah head elder? Apakah janitor? Yang pasti dia adalah orang yang paling rendah hati. He will be the most humble guy in our church. Humbleness is a lifestyle, not a talent. Because you become humble after relating yourself to the Master, allowing Christ to become the Lord of our life. Kalau misalnya kita masih bekerja kepada orang lain, misalnya jadi karyawan, apa mungkin kita sombong? Masih ada bos di atas kita. Pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi hamba, bagaimana caranya kita mau jadi sombong? Padahal kita tahu kita ini hanya hamba. Kita ini tugasnya hanya untuk melayani. Oleh karena itu di Lukas 9 ayat 8, kita lihat lagi bagaimana murid-murid itu. Lukas 9 ayat 8. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Childlikeness is a lifestyle that identifies a person through character. Because normally children exhibit humble behavior. Kalau misalnya uniknya di dalam bahasa Indonesia, nggak ada perbedaan antara childlikeness dan childishness. Kalau misalnya kita search di Google Translate, dua-duanya artinya kekanak-kanakan. Itu bagusnya mempelajari bahasa-bahasa lain bahwa kadang-kadang di bahasa kita sendiri tidak terlalu jelas. Tapi di sini ditulis bahwa childlikeness itu berbeda dengan apa? Dengan childishness. Childlikeness is a lifestyle that identifies a person through character because normally children exhibit humble behavior. Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita observe kayak si Adriana atau waktu itu Michelle, mereka lagi berantem. Kita pernah lihat siapa anaknya Bri? Kanner waktu itu pukul si Adriana. Adriana nangis. Cuma beberapa menit kemudian mereka udah main-main lagi. Kalau kita lihat anak-anak berantem, mereka mungkin berantem hanya untuk sebentar dan akhirnya mereka kembali untuk bermain.
Dan anak-anak belum mengenal apa? Racism. Kita lihat di kelasnya, foto-foto di kelasnya Adriana. Ada orang hitam, ada orang India, ada orang Asia yang lainnya. Children exhibit humble behavior because they reject nonsense atau foolishness. Kalau kita, jadi bagaimana caranya agar kita dapat mempunyai karakter seperti anak-anak ini? Apakah kita akan bertanya seperti Nikodemus? Bagaimana kita akan kembali dilahirkan kembali? Bukannya kita caranya agar kita dapat menjadi seperti anak-anak itu adalah dengan intentionally loving, intentionally kind-hearted, and intentionally tender and forgiving. Kalau kita lihat di tradisi orang Israel, ada yang dinamakan dengan mitzvah. Mitzvah itu adalah a religious initiation ceremony of a Jewish boy who has reached the age of 13 and is regarded as ready to observe religious precept and eligible to take part in public worship. During the ceremony, a 12-year-old male was expected to recite the Torah in Hebrew. Jadi mitzvah ini adalah upacara dari orang Israel yang menganggap bahwa pada umur 13 mereka itu sudah dewasa dan sudah boleh ikut dalam mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan publik. So they will reach this maturity, mereka akan menjadi dewasa dalam 12 tahun pada saat di ulang tahun yang ke-13 dan ulang tahun yang ke-13. The first 11 years was crucial in the formation and development of their character. That would catapult them to manhood, that their parents will be involved in education. During the formative year, parents played a huge role in educating them in Hebrew scripture. Di dalam Health for Naya menyatakan bahwa during the informative year, it is crucial for parents to read to the children. Jadi bagaimana orang-orang Israel ini mendidik anaknya? Yaitu bukan mereka tidak perlu untuk ikut webinar atau belajar di kursus di mana-mana, tapi hanya kembali kepada Alkitab. Kalau misalnya kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 4, pada saat acara bar mitzvah ini atau bat mitzvah ini, kalau misalnya kita search, mereka itu pakai alat yang ditaruh di tangan, ditaruh di kepala. Di dalamnya itu ada tulisan-tulisan scripture yang isinya adalah Shema atau doa, itu Shema Israel. Apa itu Shema? Shema itu dalam bahasa Ibrani artinya dengar atau hear, dengarkanlah. Yang diambil dari Ulangan, kitab Ulangan 6. Kita buka Ulangan 6 ayat 1 sampai 4. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3. Maka dengarkanlah, Shema, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, Shema, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah cara mereka mengajarkan anak-anak mereka pada saat mereka berkembang, dengan mengulang-ulangkan apa itu perintah dan janji-janji Tuhan. Dilanjut di ayat 6-9, dituliskan Ulangan 6 ayat 6.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Kalau di bahasa Indonesia ditulis haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kalau dalam NIV, New International Version, ditulis impress them on your children. Impress. Apa itu impress? To make someone feel admiration and respect. To make a mark. Atau fix an idea. Pada saat informative year itu, orang tua diharapkan agar membuat anak-anaknya itu menghargai atau to feel admiration of what? Of the Bible. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 ini dibilang apa? Lakukanlah pada saat engkau duduk, sedang perjalanan, berbaring atau bangun. Apa artinya? Bahwa firman Tuhan ini harus menjadi lifestyle yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya 1 kali seminggu. Lalu lanjut di ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pada tiang pintu rumahmu, apa artinya? Bahwa fondasi dari kehidupan kita haruslah menjadi apa? Firman Allah. Masalahnya sekarang, setan tahu bahwa kalau kita melakukan apa yang dituliskan dalam Alkitab, anak-anak kita akan setia. Oleh karena itu, setan sudah menggantikan buku ini dengan cellphone, tablet. Kalau kita lihat, anak-anak kecil udah mulai menangis, dah kasih handphone, pasang Cocomelon, udah santai, diem, tenang, kayak virtual babysitter. Padahal di sini dituliskan apa? Bacakan ini ulang-ulang kepada anak-anakmu pada saat mereka bertumbuh, pada tidur, pada saat bangun. Unfortunately, the devil know this and replace the Bible with our technology. The devil is the master of entertainment that will get us away from the Bible. Setan ini adalah masternya atau rajanya entertainment atau deception, saya bilang. Karena dia bisa membuat kita jauh dari apa? Dari kebenaran Tuhan. Dan sekarang yang kita tanyakan adalah, kita kaget dengan keadaan generasi sekarang. What we need to concern is what our legacy to our children. Apakah itu secularism? Apakah gereja ini hanya kegiatan sekali seminggu di mana orang-orang berkumpul hanya untuk menunjukkan fashion, gosip, atau tempat-tempat biasa, tempat ngumpul komunitas, dan kita datang sini hanya untuk membuat orang tua kita itu, yang penting dia datang ke gereja, ada store muka. Gereja kita menjadi sangat lemah. We came to church once a week. Kita datang sekali seminggu ke gereja, tapi tidak ada lagi personal Bible reading di rumah. Sudah jarang kebaktian-kebaktian di rumah bersama-sama keluarga. Dan sekarang kita tanya, di mana anak-anak kita? Sekarang kita tanya, di mana gereja kita, anggota-anggota jemaat kita, anak-anak muda? Kenapa anak-anak muda ini udah mulai pergi dari gereja? Continued exposure of secularism has eroded our capacity to help the formation of our children or young people, characters. And once secularism creeps in, masuk juga satu ide baru yang bernama syncretism. Apa itu syncretism? Syncretism adalah the combination of beliefs.
This make people doesn't want to look to heaven, but rather to settle on this earth. This create a mix of truth and lies that make us think that we can be with God and world simultaneously. So it make us think that it's okay to do the church once a week and do the worldly any other days, just like the world. Our children is looking up. Anak-anak kita, anak-anak muda melihat kepada kita. Dan mereka pada saat kita melakukan ini, mereka menjadi bingung and confuses them and believe that we no longer need church and we no longer need God. In a country, in a nation where the bill or dollar bill says in God we trust, di dalam sebuah negara yang dituliskan di dalam uangnya in God we trust, di dalam Tuhan kita percaya, secularism has ripped our church apart, that today we see congregation declining. Kita melihat bahwa anggota-anggota jemaat itu sudah menurun. Di dalam poll atau polling yang dibuat oleh Gallup News tahun 2020, hanya 47%, kurang dari 50% of American still in a congregation. Hanya 47% dari orang Amerika yang masih berada di dalam satu jemaat. So what is our legacy to our children? How our children perceive church? Bagaimana anak-anak muda kita, bagaimana anak-anak kita yang sedang bertumbuh melihat gereja? Understand and accept church for what it is. The emphasis of today's lesson is not about being a perfect parent or perfect example. Bukan menjadi orang tua yang sempurna, but to become a committed SDA. To become a committed SDA at church, at home, at work, and in our community. Menjadi orang Advent yang benar-benar memberikan komitmen, baik di gereja sekali seminggu atau di hari lain. The Seventh-day Adventist is not just Advent on the seventh day, but we have to be Adventist the whole 7th day. What really matters is our example to our children or to our young ones. What do they see? Do they see Jesus in me, or do they see someone else? Do they see someone who dressed up for church on Sabbath, and once the uniform is off, pada saat kita sudah mengganti baju, they see someone else? Religion in America is no longer the norm, but rather an exception. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih si Dede kok punya anak aja belum, bicara tentang anak-anak kecil, ya? But you know, I have a friends that used to be active in church, young friends, and used to be active at church, but now where they are? Sudah nggak datang ke gereja. Kalau kita ikut acara Celebration of Life tadi malam, we can see how Pendeta Kesaulia almarhum memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Setia melayani sampai nafas terakhir. Apakah itu yang anak-anak kita atau orang-orang muda lihat dari kita pada saat kita berbakti di sini? Kita kembali ke Matius 18. Di Kapernaum itu, in that Capernaum, the disciples show their true color. They are so focused on the kingdom, but forgot the king of the kingdom. They lose sight of his divine purpose. Di Kapernaum itu, murid-murid
terlalu berfokus pada kerajaan fisik, tapi lupa siapa rajanya. Mereka lupa apa tujuan dari kedatangan Yesus. They have lost sight, they have lost their eternal perspective, and we could not do that. To lose eternal perspective, meaning we got eternal condemnation. As these disciples are focused on promotion, status, power, Jesus placed in front of them and identifies the little children as their example to follow. You want to go to heaven? Be like little children. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 48 ayat paragraf kedua dituliskan, kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat-sifat yang dihargai oleh surga. Inilah ciri-ciri kebesaran sejati. The simplicity, the self-forgetfulness, and the confiding love of a little child are the attributes that heaven values. These are the characteristics of real greatness. Jesus' receptiveness of little children was clear and concise message to all of us today, that if we have any plan to go to heaven, you and I need to be like little children, a place where holding grudges is non-existence, a place no more hatred in our heart. Jesus is saying, if we are not like little children, we are not going to enter the kingdom of heaven. So parents, do you really think you need to focus on the upbringing of your children? Do you want to be in heaven just by yourself or with your family? Mari kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak muda kita, kepada anak-anak kecil yang sedang bertumbuh, bahwa gereja ini bukan hanya sekedar untuk tempat ngumpul-ngumpul, tapi untuk belajar akan membangun karakter kita agar siap ke surga. Dalam nama ini saya berdoa, amin.